Siapa orang-orang yang dicabut dengan lembut itu? Yang tenang itu, yang nyaman itu. Sampai malaikat yang ditugaskan pun oleh Allah disifati dengan nasyitati nashta. Pakai waw, wawnya ataf kepada kosam, kosamnya sumpah. Saya bersumpah, kata Allah, ada di antara hambaku yang aku kirimkan hanya malaikat yang lembut untuk mencabut nyawanya. Sumpahnya Allah mengirimkan malaikat yang lembut, selembut-lembutnya untuk mencabut nyawa hambanya. Siapa hamba yang dimaksudkan di sini? Jadi Allah tuh nyindir kita halus. Kamu ini manusia, aku berikan fasilitas, kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Aku siapkan pedomannya. Ini yang nyaman, ini yang tenang. Hindari maksiat, ini resikonya. Cari bekal untuk pulang. Aku berikan semua fasilitas itu. Kenapa engkau masih belum punya waktu untuk bertasbih kepadaku? Malaikat aja masih ibadah, kenapa engkau lupa dengan ibadah? Sedangkan harapan kamu husnul khatimah dan pengen masuk surga. Jadi kalau kita konversi ke ayat ini tentang pedoman hidup kita, kalau ingin didapatkan malaikatnya nasyitati nashta, maka jaga ibadah dan hubungan kita dengan Allah selama hidup. Salat fardu berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Berapa rakaat? Jaga itu. Jaga. Setelah itu sunnahnya tingkatkan, rawatibnya, duhanya, tahajudnya. Itu ada maknanya semua. Kan kita latihan tumaninah, latihan tenang. Di antara dampak terbesarnya apa? Ini persiapan pulang. Orang yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah perintahkan, dia punya hubungan baik dengan saya. Cabut yang lembut, cabut yang halus. Yang diperintahkan cuma malaikat yang paling halus karena punya hubungan baik dengan Allah. Anda punya hubungan baik dengan pimpinan, mau berkunjung ke rumahnya, akses dibuka, kue keluar, kata-kata baik keluar. Anda nggak punya hubungan baik, kasar, jadi musuh, terus berharap pengen diterima dengan baik, susah. Satu. Jadi secara cepat, kalau diinginkan husnul khatimah, mendapatkan malaikat yang lembut dalam sakaratul maut dan surga yang terbaik, pertama, wassabihati sabha, teladani malaikat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan ibadah ritual. Kalau masih yakin, masih beriman. Makanya kalimat sholat itu dibuka dengan iman. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, dan disebut dengan kalimat iman. Satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman cuma sholat di Quran. Itu di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yuk, sholat ya. Jadi kalau dulu kan, kenapa sholat? Supaya bahagia, hayya 'alal falah. Kenapa sholat? Supaya tenang. Ya kan? Kenapa sholat? Bukti mengabdi kepada Allah. Sekarang jawabannya setelah mengaji ini berubah. Kenapa sholat? Supaya husnul khatimah saat wafat. Malaikat malu kalau keras-keras nyebutnya ahli sholat, ahli la ilaha illallah. Nabi aja bilang, man qala fi akhiri hayati wa kama qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, terjamin surga untuknya. Tapi itu kalimat nggak bisa diapalin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sholat enggak. Nggak bisa keluar, nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Nalkinnya pun susah. Nggak mudah. Siapkan dari sekarang. Ya, malaikat malu lah. Anda dekat dengan pimpinan. Ini antum ya, dekat dengan pimpinan nih. Taruhlah Anda misalnya, ya nggak usah contoh yang aneh-aneh lah ya. Di kantor dengan pimpinan tuh, keluarganya bos, masuk kantor, ya kan? Tiba kemudian misalnya, maaf nih, ada aturan mesti lepas sepatu. Kira-kira security-nya kasar atau lembut kepada antum tuh? Sedangkan sepatu antum kotor, pas mesti dilepas. Kira-kira saat diminta untuk dilepas itu dia akan lembut atau kasar menyampaikannya? Pasti lembut karena antum dekat dengan pimpinan keluarganya. Antum bukan siapa-siapa, sekantor nggak ada yang kenal, orang asing nggak jelas, pakaian juga nggak jelas, datang ke situ kotor semua, terus maksa pengen masuk. Kira-kira security bagaimana? Kencang, Insya Allah kencang. Antum sholat dekat dengan Allah, la ilaha illallah tiap hari, ibadahnya luar biasa. Masa malaikat mau kencang-kencang nyebut nyawa antum?